Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saudaraku yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 174 sampai 176. Di sana dijelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ma'anzalallahu apa yang telah diturunkan oleh Allah minal kitab dari Al-Quran atau kitab-kitab yang terdahulu, wa yashtaruna bihi dan menjualnya samanan qalilan dengan harga yang sangat murah. Harga yang sangat murah itu seandainya dibayar sebesar atau sebanyak harta sepenuh bumi ini masih disebut murah itu bila dibandingkan dengan akhirat ya. Ulaika ma yaquluna, mereka itulah menelan fi butunihim ke dalam perut mereka ilan nar, kecuali api neraka, yang menelan api neraka. Wala yukallimuhumullahu, dan Allah tidak akan menyapa mereka yaumal kiamati, pada hari kiamat. Wala yujakihim, dan tidak akan menyucikan mereka. Walahum adabun alim, dan mereka akan mendapat siksa yang sangat pedih. Ulaika ladina, mereka itulah ya alladzina ishtarau, yang membeli ad-dolalata itu kesesatan, bil huda dengan petunjuk, wal adzaba bil maghfirah, dan membeli azab dengan ampunan. Jadi dia itu termasuk orang-orang yang seharusnya petunjuk itu digunakan, dia malah mengambil kesesatan, ad-dolalah. Seharusnya dia mengambil ampunan, dia malah mengambil al-azab, siksa. Fama asbarohum, maka alangkah beraninya mereka alan nari, menentang api neraka. Itulah bagian dari ayat-ayat Al-Quran yang berupa ancaman kepada siapa saja yang menyembunyikan. Seharusnya disampaikan apa yang ada di dalam Al-Quran ini, disampaikan dan dipahamkan kepada umat manusia, bukan hanya saja umat muslim, kepada umat manusia, karena seluruh manusia juga punya kesempatan, punya harapan untuk mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma persoalannya, masalahnya, situasinya saat ini kita sulit bisa menyampaikan kepada orang-orang selain dari muslim saat ini. Kenapa? Karena situasi saat ini yang mendominasi dari kalangan umat manusia yang memiliki power, kekuatan, itu di kalangan orang-orang non-muslim atau Yahudi dan Nasrani. Merekalah yang saat ini mendominasi.
Jadi kelompok 1% itu yang menguasai dan mengendalikan dunia ini, dia menguasai kelompok yang 99%. Dan celakanya dari yang 99% itu ada banyak yang mendukung yang kelompok 1% itu. Siapa 1% itu? Nanti saya jelaskan, insya Allah. Yang jelas bukan dari kalangan orang muslim. Kita harus tahu, kita harus banyak bertabayun saat ini. Karena saat ini adalah masa-masa era penuh dengan fitnah, fitanan kalau bahasa zaman. Fitanan itu artinya begitu banyak cobaan-cobaan, ujian-ujian yang menimpa umat muslim saat ini. Bukan hanya saja dari penderitaan secara fisik, ekonomi, keprihatinan, tetapi yang paling berbahaya adalah bencana fitnah kemusyrikan. Karena kalau orang dianiaya misalkan sampai mati, apabila dia masih berpegang teguh dalam keimanan, insya Allah akan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang celakanya sudah di dunia tidak menikmati kebahagiaan, tetapi di akhirat dia mendapat azab atau siksa. Itu celaka. Dan dikategorikan termasuk orang-orang yang tidak beriman gitu. Itu yang berbahaya. Seperti hadis Rasulullah SAW, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudliman. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsika kafiron. Aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Hendaklah kalian bersegera melakukan amal soleh sebelum fitnah itu terjadi, laksana malam yang amat pekat, laksana malam yang gelap gulita. Kalau malam gelap, kita berjalan misalkan di tengah hutan, di tengah malam yang gelap, kelihatan gak jalan? Dikira jalan, di depan kita taunya jurang, ya kan? Saking samarnya tidak terlihatnya. Begitulah Rasulullah menggambarkan fitnah-fitnah di akhir zaman ini. Kebenaran saja yang sesungguhnya hampir-hampir tidak terlihat. Jadi kalau misalnya kita berjalan di tengah hutan dalam gelap malam, kalau kita tidak hati-hati bisa terjerumus ke jurang yang ada, malah menjadi binasa kita kan. Jadi fitnah itu, cobaan itu terutama di sini sebutkan mudliman atau kedoliman. Maksud kedoliman itu karena dolim yang paling utama di dalam Al-Quran surat Luqman, inna syirka la dulmun azim. Jadi syirik itu merupakan kedoliman yang sangat besar. Itu syirik itu menyekutukan Allah, menduakan Allah dari segala hal perintahnya ya. Kalau penciptaannya tidak ada yang sanggup. Tidak ada orang yang sanggup untuk membuat satu seekor nyamuk pun gitu kan. Tidak bisa. Jadi dalam hal aturan dan perintahnya yang menyekutukan Allah. Jadi nanti saya insya Allah akan lebih jelas lagi, nanti perjelas lagi tentang kemusyrikan ya, bab kemusyrikan yang sesungguhnya. Kemudian lanjut dari hadis tadi, saat itu seorang lelaki beriman pada pagi harinya dan menjadi kafir pada sore harinya.
atau sebaliknya. Nah, ini yang berbahaya. Jadi bukan berarti pagi-pagi dia orang muslim, sore hari misalkan berganti agama Nasrani, Yahudi atau yang lainnya, kemudian sebaliknya besoknya begitu. Bukan seperti itu. Maksudnya ayat ini, orang status di KTP-nya, di identitasnya tetap muslim, tapi dia tidak disadari melakukan perbuatan kekafiran. Itu yang berbahaya. Hati-hati. Karena bukan hanya saja dalam hal beribadah, sholat, saum, haji, ada pembatalnya itu. Misalkan kalau kita punya hadas, ketika sholat, batal sholatnya, dan diulang lagi gitu. Begitupun di dalam kemusliman, keimanan. Bisa seorang menjadi batal keimanannya, ada poin-poinnya apa yang membatalkan. Nanti lain kali insya Allah saya bahas tentang apa saja pembatal-pembatal 2 kalimat syahadat. Karena seorang muslim itu dituntut sebelum dia menjadi orang muslim harus mengikrarkan dulu 2 kalimat syahadat. Dan nanti saya akan bahas apa syahadat, makna syahadat yang sesungguhnya itu. Ya kan? Itu. Jadi itulah yang berbahaya, karena banyak di dalam Al-Quran ini disebutkan ada orang-orang yang tanpa sadar, itu yang bahaya. Tanpa sadar sebenarnya dia sedang melakukan perbuatan kekafiran. Dan yang menjadi penyebab hapuslah seluruh amalan di hadapan Allah. Ada ayat, saya lupa lagi menemukan ayat yang insya Allah nanti saya kaji ulang lagi, yang mengatakan bahwa ketika orang itu dimatikan oleh malaikat, kemudian malaikat akan mengazabnya, orang itu protes, "Hei malaikat, kenapa engkau mengazab aku, menyiksa aku? Padahal aku tidak pernah melakukan kedzaliman, perbuatan aniaya sedikit pun. Tidak pernah melakukan keburukan sedikit pun." Nah, itu yang jadi persoalan. Ternyata kata malaikat, pernah kamu gitu. Sungguh Allah Maha mengetahui apa perbuatan itu. Ternyata maksudnya di situ adalah orang itu masih mengira perbuatannya itu seakan-akan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di satu sisi dia melakukan perbuatan yang menghapuskan seluruh amalannya. Di dalam surat Az-Zumar, kalau nggak salah ya ayatnya sekitar 65 atau 66 gitu. Silahkan di cross check. Di dalam surat Az-Zumar, jangankan untuk umat manusia yang amalannya masih sedang-sedang saja, untuk para nabi sekalipun Allah ancam apabila melakukan kesyirikan, maka akan Allah hapuskan seluruh amalannya yang selama ini dia perbuat. Nah, itu untuk para nabi, baik kepada Rasulullah atau kepada nabi sebelumnya, sama. Allah telah mengancam, jangan sekali-kali kamu berbuat syirik, karena perbuatan syirik atau menyekutukan Allah adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ambil contoh ya, silahkan cross check sendiri. Ambil contoh misalkan dari Fir'aun. Fir'aun itu sudah tahu, lihat sejarahnya, betapa sangat mencintai terhadap istrinya Asia, sampai-sampai keinginan istrinya itu untuk mengambil atau mengangkat seorang bayi yang baru ditemukannya, itu yang ternyata ada Nabi Musa yang baru ditemukan dari sungai ini. Padahal saat itu Fir'aun sangat membenci kepada bayi-bayi laki-laki yang dari kalangan Bani Israel. Sangat membenci, jadi selalu
kalau enggak dibunuhnya gitu kan, dihilangkannya. Bagaimana caranya dihilangkan, dibunuh gitu, agar tidak menjadi karena meramalkan bahwa bayi dari kalangan Bani Israel yang nanti akan menggulingkan kekuasaannya. Dia sangat membencinya gitu. Tapi saking cintanya kepada istrinya, dia melakukan perbuatan yang selama ini dia tidak suka gitu ya. Tapi menurut yang masih bisa wajar gitu istilahnya. Tapi apabila ada satu perbuatan sangat dibenci oleh Firaun, kemudian dilakukan oleh orang sekalipun yang terdekatnya, yaitu istrinya. Itu apa? Setelah suatu saat kan ketahuan Siti Asyah itu, istrinya Firaun, beriman kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa sudah diutus menjadi Rasul. Itu karena perbuatan yang sangat dibenci. Maka kasih sayang yang selama ini dicurahkan, rasa kasih sayangnya hilang seketika dengan kebencian itu yang tidak suka. Maka Siti Aisyah dibunuhnya juga. Jadi tidak pandang bulu gitu kan, siapapun sekalipun orang terdekatnya, apabila melakukan kebencian, melakukan perbuatan yang paling tidak disukai oleh siapapun, maka akan hilang selama ini yang dia anggap kasih sayang dicurahkan pada orang terdekat. Lagi begitupun Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa apapun juga. Ila musyrik, kecuali musyrik, kecuali kesyirikan gitu. Dosa-dosa kesyirikan. Itulah karena perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Jangan sekali-kali menduakan Allah. Nah, nanti bab kesyirikan itu apa? Bisa menimbulkan kemusyrikan. Bisa saja kita lebih mencintai. Nah, nanti ada ayatnya insya Allah. Dunia itu termasuk keluarga, anak, istri, harta, rumah, dan perniagaan dan sebagainya. Itu dunia. Bisa menyebabkan kesyirikan. Ya, nanti saya akan jelaskan ayat. Nah, itulah kembali lagi pada hadis tadi, bahwa orang tersebut di pagi hari dia beriman, di sore hari dia kafir. Karena apa bisa menyebabkan seperti itu? Hanya dengan perbuatan, hanya dengan ucapan, orang tersebut bisa menjadi batal syahadatnya. Dan ini yang bahaya tanpa disadari. Di dalam Al-Quran itu banyak dikisahkan. Ada yang diperumpamakan seperti debu di atas batu licin kemudian tertimpa air hujan menjadi habis. Ada yang diibaratkan seperti fata morgana dalam surat An-Nur itu kan. Di dalam surat fata morgana itu apa? Misalkan kita ketika kita siang hari di padang pasir yang haus atau di jalan tol gitu ya yang lurus aspal, di kejauhan melihat kilat-kilatan gitu, kedap-kedip seperti ada air gitu kan. Ketika kita datangi tidak ada. Itu fata morgana. Atau melihat banyak lagi dalam Al-Quran. Kemudian diibaratkan surat Al-Kahfi seperti para petani yang sudah berusaha, dia capek-capek menanam pertaniannya gitu kan ya. Nah, tempo besok harinya, seharinya pas mau dipanen, dia udah menunggu mungkin berbulan-bulan, beberapa hari gitu ya, menunggu-nunggu. Besok harinya tempo pas mau dia panen, hangus semuanya, terbakar gitu kan tanamannya. Nah, dari yang diibaratkan seperti itu apa yang itu merupakan amalan-amalan soleh, perbuatan-perbuatan yang dikiranya baik. Itu wajib kita mentabayuni, menelaahi Al-Quran ini, terutama dalam
an-nadir itu peringatan ya. Kalau peringatan itu kan an-nadir dalam Al-Quran, kalau basyiron itu kabar gembira. Kalau kita mendapat balasan kebahagiaan, basyiron itu ya. Sekarang itu yang terpenting adalah bagaimana peringatan, menghindari dulu peringatan, bahaya-bahaya dari peringatan itu. Nah itu, jadi berangkat dari ayat ini maka saya haruskan gitu ya, menyampaikan apa yang saya ketahui dari sedikit ilmu yang saya miliki, karena takut diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka ancamannya azabun alim, siksa yang sangat pedih. Silahkan kembali lagi kepada bagaimana orangnya, bisa menerima atau tidaknya. Saya kembalikan kepada orangnya, yang mau untuk mendapat petunjuk atau yang tidak. Seperti hadis Rasulullah pernah dikatakan kan, surga itu disediakan bagi orang yang mau, bukan orang yang tidak mau. Jadi ibaratkan seperti yang mau itu berarti yang mencari. Sampai pas sahabat juga pernah tanya, bingung, kok ada gitu ya Rasulullah orang yang tidak mau surga? Ya maksudnya tidak mau mencari gitu kan. Mencari apa? Mencari jalan untuk ke surga itu. Sehingga petunjuk-petunjuk itu di dalam Quran yang disebutkan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Mustaqim itu asal dari qawama, itu asalnya dari qawama. Jadi jalan yang tegak lurus ke atas. Lurusnya itu bukan lurus ke samping ke depan, tapi ke atas gitu. Nanti saya jelaskan lah insya Allah. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah yang ingin saya sampaikan, terutama berupa an-nadir, peringatan. Karena sekarang itu hampir jarang sekali gitu ya saya menyimak para dai-dai yang menyampaikan peringatan-peringatan dulu gitu. Itu yang paling berbahaya. Kalau misalkan kabar gembira, hari orang teu sadar melakukan perbuatan yang membahayakan, bisa celaka gitu kan. Nah itu, jadi merasa prihatin lah kepada umat saat ini. Betapa banyak saya pernah dengar hadis, membaca hadis Rasulullah yang salah satu mungkin penyampaiannya seperti ini. Insya Allah nanti saya jelaskan lagi. Insya Allah nanti seperti saya lupa ya, takut salah. Mungkin nanti saya sampaikan. Cukupkan sekian dulu apa yang saya bisa sampaikan saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.